Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Moza Ashifarliana dari kelas 11 F5. Nah, di sini Moza akan menjelaskan materi tentang Perang Padri. Disimak sampai akhir ya. Sejarah Perang Padri tahun 1803 sampai 1837. Berawal perang saudara rakyat Sumatera Barat berubah menjadi perlawanan kolonial Belanda. Peristiwa ini juga menjadi titik awal Belanda menguasai kerajaan Pagaruyang Minangkabau. Seluruh masyarakat bersatu dan berjuang demi mempertahankan tanah Minang. Perang Padri juga disebut dengan Perang Minangkabau. Kejadian ini dinamakan Perang Padri terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di wilayah kerajaan Pagaruyang. Perang ini melibatkan dua kelompok, yaitu kaum Padri dan kaum Adat. Kaum Padri adalah kelompok yang ingin menerapkan Islam secara murni di Minangkabau, sedangkan kaum Adat adalah kelompok yang ingin mempertahankan tradisi dan budaya lokal yang sudah ada sejak lama. Konflik antara kedua kelompok ini berawal dari ketidaksepakatan tentang beberapa hal yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam seperti sabung ayam, judi, dan minum-minuman keras. Pada tahun 1821, kaum Adat meminta bantuan kepada Belanda untuk menghadapi kaum Padri yang semakin kuat dan agresif. Ada beberapa tokoh terkenal yang memimpin Perang Padri, yaitu Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Receh, dan Tuanku Tambusai. Secara singkat, periode Perang Padri ada 3. Yang pertama, terjadi pada tahun 1821 sampai 1825. Fase pertama diawali dengan penyerangan kaum Padri terhadap pos-pos dan penjagatan patroli Belanda. Pada tahun 1823, kaum Padri berhasil menduduki beberapa wilayah. Merasa kewalahan, Belanda berinisiatif untuk melakukan perdamaian pada tahun 1824. Perdamaian itu diberi nama Perjanjian Masang. Namun, perjanjian tersebut dilanggar oleh Belanda, membuat kaum Padri kembali melakukan penyerangan. Fase yang kedua terjadi antara tahun 1825 sampai 1830. Pada fase ini bersamaan dengan Perang Diponegoro di Pulau Jawa. Karena merasa kewalahan jika harus melakukan 2 perang besar sekaligus, Belanda akhirnya melakukan perjanjian damai dengan kaum Padri. Perjanjian kali ini disebut dengan Perjanjian Padang. Fase ketiga ini terjadi tahun 1830 sampai 1837. Pada fase ini, Perang Diponegoro sudah usai. Belanda kembali melanggar Perjanjian Padang dan melakukan penyerangan kepada kaum Padri. Pada fase ini, kaum Adat sudah mulai sadar dan akhirnya berbalik dan membantu kaum Padri melawan Belanda. Sayangnya, kekuasaan Belanda saat itu menjadi berlipat-lipat dan mereka berhasil menjebak serta menangkap Tuanku Imam Bonjol pada tahun 1837. Dengan ditangkapnya Tuanku Imam Bonjol, berakhir pula perlawanan kaum Padri. Secara rincinya sebagai berikut. Perjanjian Masang. Perjanjian Masang adalah sebuah perjanjian yang terjadi pada tahun 1894 antara pihak Belanda dan kaum Padri di Sumatera Barat. Perjanjian ini dimaksudkan untuk menghentikan sementara konflik yang terjadi selama Perang Padri. Perang Padri sendiri adalah perang yang berlangsung dari tahun 1803 hingga 1837. Melibatkan kaum Padri yang dipimpin oleh para ulama yang ingin menerapkan ajaran Islam yang lebih ketat dan kaum Adat yang mempertahankan tradisi setempat. Isi dari Perjanjian Masang termasuk kesepakatan bahwa kedua belah pihak akan berhenti berperang dan menjaga perdamaian. Namun, perjanjian ini bersifat sementara karena ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan antara kaum Padri dan Belanda. Ketegangan ini kembali meningkat dan pertempuran kembali berkobar hingga akhirnya kaum Padri dikalahkan pada tahun 1837.
Perjanjian Padang. Isi dari Perjanjian Padang adalah Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar, Sarwaso, Padang Guguk Sigandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerah. Kedua pihak tidak boleh akan saling menyerang.